Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teori terkait dengan bagaimana domain penyusunan kalender pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan secara teoritis. Untuk praktiknya nanti akan kita jelaskan secara tatap muka di dalam kelas, kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan praktik persekolahan. Baik, berbicara kalender pendidikan, tentunya ini berkaitan erat dengan beberapa hal. Kalau sebelumnya kita telah berbicara berkaitan dengan teori administrasi pembelajaran, hal yang paling mendasar yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa itu berkaitan dengan kalender pendidikan. Apa itu kalender pendidikan? Kalender pendidikan itu adalah, ya, kalau kita cermati, kegiatan pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Kegiatan pembelajaran itu adalah intinya. Kemudian, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Apa kaitannya dengan kalender pendidikan? Jadi kalender pendidikan itu nanti adalah suatu yang akan mengatur aktivitas pembelajaran itu sendiri. Nah, proses pembelajaran perlu direncanakan, diatur pelaksanaannya, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Maka untuk proses pembelajaran agar efektif dan efisien, salah satu upayanya adalah dibuatlah kalender pendidikan. Nah, untuk acuan dalam merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran, itu perlu disusun yang disebut dengan kalender pendidikan. Berbicara berkaitan dengan kalender pendidikan, itu nanti akan memiliki banyak komponen. Ya, di dalamnya ada hari efektif, minggu efektif, kemudian ada juga kapan kita harus menentukan pelaksanaan ujian, kapan kita harus melaksanakan ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian juga kapan waktu-waktu yang libur, waktu efektif. Nah, itu semua akan dijelaskan dalam kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan secara garis besar itu adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran. Jadi ketika menyusun kalender pendidikan, itu adalah 1 tahun pelajaran. Ya. Ada semester 1, semester 2. Semester 1 itu pun nanti akan dibagi dalam beberapa hal. Kapan pembelajaran itu akan dimulai, dan kapan akan diakhiri. Kegiatan apa saja yang ada dalam masing-masing minggu, dan seterusnya. Dan itu diatur selama 1 tahun pelajaran. Nah, kalender pendidikan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu mencakup permulaan tahun ajaran, kemudian minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Jadi komponen-komponennya itu ya. Ada permulaan, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Tentunya para mahasiswa sudah sedikit banyak mengalami, ya, karena dulu sudah ditetapkan. Mengapa ketika kelas 3 ujian, yang lain libur. Nah, itu semua sudah diatur dalam kalender pendidikan. Apa sebenarnya fungsi dari kalender pendidikan? Nah, fungsi dari kalender pendidikan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, adalah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Nah, itu adalah fungsi dari kalender. Ketika kita menyusun kalender pendidikan dengan baik, tentunya pembelajaran yang kita lakukan itu akan efektif dan efisien. Kita akan menyampaikan, kita memiliki materi selama 1 semester itu contoh 10 topik. Ketika kita mengetahui kalender pendidikan, kapan dimulai dan kapan pembelajaran itu berakhir,
selama 1 semester, kita akan bisa secara tepat ya membagi materi. Ini akan dijelaskan pada minggu keberapa, cukup berapa kali pertemuan, sehingga 10 topik yang sudah disiapkan itu tadi itu akan terlaksana secara efektif dan efisien tentunya. Sehingga ketika kita sudah tahu waktu, ya kita sudah tahu waktu, tentunya kita akan mempertimbangkan pendekatan apa yang akan kita gunakan. Terus kemudian metode, strategi, media, dan lain sebagainya. Ya, pendekatan apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Itu adalah fungsi dari kalender pendidikan. Nah, secara lebih khusus, kalender pendidikan bagi guru, ya, itu seperti yang saya sampaikan, digunakan untuk pedoman dalam penyusunan program tahunan atau prota, program semester atau promes, kemudian silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, secara khusus, kalender pendidikan bagi guru itu berfungsi ya, sebagai pedoman dalam penyusunan program tahunan, seperti yang saya sampaikan. Dalam 1 semester punya 10 topik, kemudian masing-masing topik itu akan dijelaskan berapa pertemuan, terus kemudian dan seterusnya rencana pembelajaran, bagaimana nanti akan menentukan atau memilih metode, strategi, bahan ajar dan sebagainya dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan efektif dan efisien. Nah, pedoman dalam penyusunan kalender pendidikan secara teoritis ini adalah sistematikanya ya. Ada ketentuan umum, maksud dan tujuan. Kita harus tetapkan dulu ketentuan umumnya, maksud dan tujuannya, PPDB dan persiapan pemulaan tahun pelajaran. Kemudian ada waktu pembelajaran, kegiatan setengah semester, itu semua itu sudah kita planning dulu. Oh, dalam kalender pendidikan setidaknya ada beberapa pokok seperti ini. Hari libur kapan harus ditentukan, akhir. Mungkin kalau ada ketentuan lain itu adalah contohnya sekolah itu memiliki kegiatan kegiatan sebagai wujud ciri khas sekolah, contoh ulang tahun. Kapan ulang tahun sekolah? Nah, itu semua juga diatur dalam kalender pendidikan. Ya, baik, saya rasa itu untuk secara pengantar terlebih dahulu. Untuk untuk secara praktikum nanti akan kita jelaskan lebih detail ketika kita akan pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka. Kita akan jelaskan secara lebih detail lagi terkait dengan bagaimana cara menyusun kalender pendidikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan juga terkait bagaimana cara menghitung minggu efektif dan hari efektif dalam sebuah pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kalender pendidikan. Baik, saya rasa cukup itu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.